Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya semuanya? Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali kalian semua lewat tayangan video di channel YouTube TI SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, hari ini giliran saya kembali untuk menyampaikan materi tentang pengendali sistem robotik. Minggu lalu sudah kita mulai pengenalan apa itu robotik, jenis-jenis, fungsinya, dan aplikasinya gitu. Bagi yang memang minggu lalu kelewat, belum sempat menyaksikan atau sempat mendengarkan materinya, ya silakan kalian nanti lihat di part satunya ya. Sekarang kita sudah masuk ke part 2. Oke, seperti biasa sebelum mulai, ya silakan kalian posisikan diri kalian dulu di tempat yang nyaman, kemudian jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai mendengarkan materi, dan ya boleh silakan di like dan subscribe channel YouTube dan video ini. Ya sudah, terima kasih. Nah, kita lanjutkan materi pengendali sistem robotik ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang apa sih itu robot. Sekilas saya ulang. Jadi robot itu adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung, kemudian dia bisa terprogram, yang nantinya dia bisa bekerja mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, itu kita sebut sebagai robot. Nah, sekarang bagaimana dia bisa bekerja? Bagaimana dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita inginkan gitu. Ya. Nah, kita akan mulai dari apa aja sih komponen robotnya gitu. Ya, kita lihat dari blok diagram robot pertama. Ya, bisa kalian lihat di gambar di tayangan berikut ya, bahwa blok diagram robot itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada power conversion unit, atau bahasa Indonesianya adalah konversi atau unit konversi daya. Unit konversi daya. Kemudian dari unit konversi daya itu ada tanda panah, ya bisa dilihat di blok diagramnya. Ada tanda panah yang mengarah ke sensor dan aktuator, dan juga ke controller. Jadi ada unit konversi daya, ada sensor, ada aktuator, kemudian masuk ke controller. Dari controller itu bisa bergerak ke manipulator atau ke user interface. Jadi itulah bagian-bagian dari blok diagram robot. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tadi unit konversi daya. Apa sih unit konversi daya? Unit konversi daya itu adalah sebuah alat yang fungsinya adalah untuk memberikan energi yang diperlukan untuk aktuator atau manipulator. Bahkan sensor pun juga butuh unit konversi daya. Jadi misalkan kalau penggeraknya atau sensornya menggunakan listrik, maka unit konversi daya ini alatnya bisa berupa amplifier, bisa berupa inverter yang bisa memberikan tegangan atau supply atau power supply untuk menggerakkan motor listrik, motor servo, ataupun sensor-sensor. Itu bagi robot yang menggunakan listrik. Ada juga robot yang penggeraknya itu menggunakan silinder pneumatik. Nah, maka konversi daya yang dibutuhkan adalah berupa udara bertekanan, seperti yang sudah kita pernah pelajari di kelas 11. Nah, power supply-nya atau sumber dayanya untuk udara bertekanan adalah kompresor. Jadi unit konversi daya ini fungsinya adalah dia menyiapkan energi untuk menggerakkan aktuator dari robot yang akan kita rancang atau kita buat. Oke, berikutnya adalah komponen sensor. Nah, sensor pun sepertinya sudah pernah dibahas di kelas 11 ya. Sudah beberapa kali kalian juga praktek menggunakan sensor-sensor yang ada. Nah, sebenarnya apa fungsi dari sensor itu? Jadi sensor itu
merupakan komponen yang dapat mengukur atau membaca kondisi di lingkungan sekitar robot. Ya, keadaan apapun di sekitar robot bisa dibaca oleh sensor. Misalkan pakai sensor cahaya, maka dia bisa membaca kondisi cahaya di sekitar robot. Nah, setelah membaca kondisi di sekitar robot itu, maka nanti sensor tugasnya adalah mengirimkan hasil bacaannya itu ke controller. Nah, itu adalah tugas dari sensor. Jenisnya banyak. Ada yang tadi sensor cahaya, sensor suhu, sensor tekanan, ya, sensor suara, ultrasonik dan lain-lain. Banyak jenisnya. Nah, itu adalah komponen sensor. Kemudian, komponen berikutnya adalah aktuator disebutnya. Apa itu aktuator? Aktuator itu penggerak. Ya, jadi robot itu yang dinamakan robot pasti dia bisa bergerak sehingga dia bisa membantu tugas manusia. Nah, bergeraknya menggunakan apa? Nah, rata-rata yang digunakan pada robot itu ada 3 penggeraknya atau aktuatornya. Ada yang berbasis dengan motor listrik. Ya, motor listrik itu juga bermacam-macam. Ada yang motor 3 fasa, motor 1 fasa, motor AC, motor DC, motor servo, ya, motor stepper. Nah, itu adalah contoh jenis aktuator yang berbasis motor listrik. Kemudian ada penggerak pneumatik. Pneumatik itu yang berbasis udara bertekanan, ya. Udara bertekanan, ya, contohnya adalah double acting cylinder, ya, silinder kerja yang bisa digerakkan menggunakan udara bertekanan. Kemudian penggerak yang ketiga adalah penggerak hidrolik menggunakan cairan, ya, seperti oli dan lain-lain. Jadi 3 itu yang biasa digunakan sebagai aktuator sebuah robot. Kemudian kita lanjutkan. Oke, berikutnya adalah controller. Nah, controller ini adalah serangkaian elektronik yang berbasis mikroprosesor yang tugasnya adalah nanti dia semua yang mengendalikan seluruh komponen-komponen yang tadi kita sebutkan. Sensornya, aktuatornya semua dikendalikan oleh controller. Controller ini pula tempat di mana manusia memasukkan program ke dalam robot. Ya, jadi program yang kita inginkan kita buat, kemudian kita masukkan melalui controller sehingga nanti ketika robot dijalankan dia akan bekerja sesuai dengan apa yang kita program sebelumnya. Itu adalah fungsi dari controller. Untuk jenisnya banyak, kita bisa pakai controller berupa microcontroller ataupun pakai PLC. Banyak controller yang lain gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada yang disebut manipulator. Ya. Nah, kalau manipulator ini adalah bagian mekaniknya yang dapat difungsikan untuk memindahkan barang, mengangkat atau memanipulasi. Memanipulasi itu misalkan memotong, menyambung atau menempelkan. Nah, itu semua manipulator. Kalau dilihat dari gambar yang ada, nah di situ manipulator itu ya lengannya itu yang warna biru. Nah, itu adalah manipulatornya, disebut manipulator. Termasuk ujungnya yang berupa capitan, nah itu adalah manipulator robot. Ya, jadi yang digerakkan oleh aktuator itu adalah manipulator. Oke. Ya, yang terakhir adalah user interface. Ya, user interface merupakan antarmuka antara robot dengan penggunanya. Ya, robot dengan penggunanya kita bisa berkomunikasi. Gimana caranya? Misalkan melalui layar yang ada di robotnya atau tampilan LCD, atau bisa juga misalkan robotnya semi otomatis bisa digerakkan menggunakan remote control. Nah, itu adalah user interface. Jadi penyambung antara manusia dengan robotnya. Nah, itu adalah user interface. Ya. Nah, itu dari sekian jenis-jenis robot tadi, maka ketika disambungkan robot akan bekerja sesuai dengan apa yang kita programkan. Bagaimana cara kerjanya? Ya, bisa dilihat dari contoh yang ada di gambar. Ini adalah robot lengan, ya. Robot lengan ini
bisa dimanfaatkan untuk memindahkan barang. Jadi robot itu ujungnya ada berupa penjepit ya, seperti capit kepiting itu. Nah, nanti bisa digunakan untuk memindahkan barang. Bagaimana dia bekerja? Di situ kalau kalian lihat bisa kelihatan ada sensornya. Sensornya ada berupa kamera ya, di atas lengan itu ada kamera, kemudian ada juga sensor tekanan di ujung capitannya itu. Ya, kemudian ada controllernya, kemudian ada komputer yang untuk memprogramnya, kemudian aktuatornya yang mana? Aktuatornya itu yang di sendi-sendinya yang bisa bergerak. Ya, jadi di dalam situ ada motor yang bisa bergerak sehingga nanti lengan itu bisa menjangkau benda yang akan dipindahkan. Itu ya. Kemudian manipulatornya yang mana? Manipulator yang warna orange itu adalah manipulatornya, sama dudukannya yang warna hitam itu disebut manipulatornya juga, termasuk capitannya yang di ujung juga manipulator. Ya. Jadi cara kerjanya yang pertama adalah si robot ini akan mencari benda yang akan dipindahkan melalui sensor kamera yang ada di lengan robot itu. Jadi kamera akan mendeteksi apakah ada benda yang harus dipindahkan atau tidak. Nah, ketika menemukan benda yang akan dipindahkan, maka sensor dari kamera akan mengirimkan data atau mengirimkan sinyal ke controllernya. Maka oleh controller akan dibaca adalah barang yang akan dipindahkan. Maka controller akan memerintahkan aktuator untuk bergerak menjangkau benda tersebut. Ya, ketika benda tersebut sudah dekat dengan capitannya, ya, maka ada sensor tekanan di situ. Ya, mendeteksi ketika benda itu sudah dicapit dengan kuat, maka sensor tekanan akan mengirimkan sinyal lagi ke controller. Ya, maka controller akan mendeteksi, oh berarti barang itu sudah siap untuk dipindahkan. Maka controller akan memerintahkan manipulator dan aktuator untuk bergerak menuju tempat yang dituju. Ya, barang itu akan dipindahkan ke tempat yang dituju. Gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Sensor fungsinya mengirimkan mengirimkan sinyal ke controller. Controller akan menggerakkan aktuator dan manipulator. Begitu seterusnya. Kemudian kembali lagi ke awal dan seterusnya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem dari robotik adalah dari sensor mengirimkan ke controller, dari controller diprogram, setelah diprogram dia akan memerintahkan aktuator dan manipulator untuk bekerja sesuai dengan program yang dibuat, sama seperti yang terjadi di tubuh kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.